Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosid, SPDI. Saya adalah seorang guru di MANU 08 Pageriung Kendal, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Angkatan 2 di LPTK FTIK Win Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah. Sedang melaksanakan ujian kinerja dengan nomor daftar ujian 2023604-723 di madrasah saya MANU 08 Pageriung Kendal, Jawa Tengah. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi Fathul Makkah. Berikut ini video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bahagia ya? Bahagia sekali. Alhamdulillah. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aini saya Alhamdulillah Akhil Muzari Salmada Yasawalnya Bubur Asara Hari Kamalana Hari Madu Alhamdulillah Jangan dan dalam sejawat Baiklah Sobat Muhammad Usman Idor Muhammad Rakan Iwansa Raja Sindria Menyalaman Najwa Hidayat Usman Idor Nur Hamdan Rosida Sali Walijalah Diala Raya Biasa Maulida Lima Putih Besar Dengan Rahman Ini untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang Fathul Makkah. Fathul Makkah. Sebelum ke Fathul Makkah, kita mengingat-ingat yang kemarin ya. Kemarin ada apa? Kebudayaan Madinah sebelum Islam. Ada suku yang berada di sana. Namanya suku apa? Ingat? Kemudian Yahudi ada dari Bani Nadir itu kemudian satu Bani kemudian dilanjutkan dakwah Rasulullah ke Madinah. Yang hari ini kita akan belajar tentang Fathul Makkah. Fathul Makkah. Kira-kira ada yang tahu Fathul Makkah itu? Belum ada tahu ya? Atau masih ramian atau tidak ingat? Maka untuk itu saya berikan soal asesmen awal tentang Fathul Makkah.
Baik, silakan dilihat soalnya ya. Apa yang kamu ketahui tentang Fathul Makkah? Coba sekian kamu, sebisa kamu kemudian mengapa terjadi Fathul Makkah? Coba sebisanya ya. Apa dampak Fathul Makkah bagi kaum muslimin? Waktunya 5 menit. 5 menit ya. Oke. Sudah ya, misalnya ya. Sudah, cukup. Misalnya ya. Tentang Fathul Makkah, coba menurut Nur Hasanah, Fathul Makkah menurut kamu ya ada kelas. Membuka kota Makkah. Baik, Erika, coba menurut kamu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pasukan kafir Quraisy masuk ke Mekah. Ya, Rasulullah masuk ke Mekah, jihad khalifah. Ya, peristiwa pada tahun 630. Katakan ya kamu ya, baik. Maksudnya Rasulullah ke pertahanan dengan para kaum muslimin. Nah, biasanya penaklukan kota Mekah. Baik ya. Untuk selanjutnya kita pahami materinya nanti di PowerPoint dan di videonya. Tadi untuk tes awal berarti kita sudah bisa melihat pengetahuan tentang Fathul Makkah versi kalian masing-masing. Kita lihat dulu ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran Fathul Makkah yang pertama mengidentifikasi hikmah peristiwa penaklukan kota Mekah. Itu tadi yang kamu mengatakan ada penaklukan kota Mekah itu menjadi dengan. Kemudian yang kedua menceritakan kembali hikmah peristiwa penaklukan kota Mekah. Fathul Makkah berarti artinya apa tadi? Penaklukan kota. Coba kita lihat di sini. Sebabnya apa itu? Sebab terjadinya Fathul Makkah. Melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Izrael. Peristiwa ini jelas melukai bagian negara kesepakatan bersama. Untuk itu sekitar 40 orang perwakilan suku Izrael mengajukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang dan tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan seperti berikut. 1. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr, atau orang Quraisy harus mengambil kerugian atas jatuhnya korban dari suku Izrael, atau orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah.
Pernyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Ya, baik. Jadi alasan Rasulullah melakukan apa namanya? Bukan alasannya tadi apa? Karena orang Quraisy membatalkan janjian budaya India. Baik, kita lanjut ke videonya. Jadi kalau nanti di catat bagian penting ya atas video ini.
Ngantuk? Ngantuk apa enggak? Ya. Saya beri pertanyaan dulu biar kamu nggak ngantuk. Tolong dijawab ya dengan fokus. Bapak Budi punya anak 5. Bapak Budi punya anak 5. Bapak Budi punya anak 5. Yang satu namanya anak, kedua namanya ini, ketiga satu aja Pak, anak, kedua ini, ketiga itu, unuk dulu ketiga unuk, keempat itu, anak ini, unuk itu. Pertanyaannya siapa yang kelima? Kelima siapa? Anak ini, unuk itu, kelima. Anak kelima kira-kira siapa? Itu biasa kira-kira anak kelima namanya? Ya Budi. Anak kelima namanya siapa? Anak kelima namanya anak ini itu unuk. Budi. Anak kelima? Anak ini itu kelima Budi. Pertanyaannya, kalau Bapak Budi punya anak 5, namanya anak ini itu dan seperti kelima Budi karena bapaknya Budi, berarti kan Budinya kurang. Budinya udah, berarti fokusnya kami kurang. Kita lanjutkan dari video tadi ya. Tolong diceritakan kembali dari video ini. Bisa ya? Saya ya, kita mau minta bantuan salah satu dari teman kalian. Akhirnya coba diceritakan dari yang kamu tahu tentang video tadi ya, tentang waktu makan. Silakan. Pasukan dari Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Mekah dan langsung menuju ke Ka'bah. Dan
pasukan-pasukan Nabi Muhammad tersebut menghancurkan berhala atau sesembahan dari kaum Quraisy, dan akhirnya sesudah berhala atau sesembahan dari kaum Quraisy dihancurkan, salah satu dari sahabat Nabi Muhammad ada nama Bilal, dan akhirnya semua pasukan senang Ya, adanya. dan akhirnya ya dengan adanya Bilal. Sudah yang saya ketahui dari cerita tersebut itu saja. Terima kasih. Kita menghancurkan semua berhala yang berada di sekitar kita. Lalu teman atau sahabat Rasulullah yang pertama Bilal bin Rabah ada untuk pertama. Nah, kemudian setelah itu betul-betul masuk Islam. Coba yang lain, ada yang bisa melihat. Oh tidak, silakan. Oh tidak, penasaran? Tidak. Fathu Mekah adalah penaklukan Mekah yang dilakukan Rasulullah dan pasukan kaum muslim. Adanya Fathu Mekah adalah karena pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy Mekah atas perjanjian Hudaybiyah. Ya, orang Islam. Kemudian orang Islam membentuk pasukan yang berjumlah 10.000 pasukan untuk datang ke kota Mekah dengan tujuan untuk menakut-nakuti kaum Quraisy. Ya. Kemudian mereka berangkat dari 4 arah, dari utara, barat, selatan, dan timur, dengan sambil mengumandangkan takbir, tahmid, dan takbir. Sesampainya di Mekah, mereka menuju ke Ka'bah, lalu merobohkan semua berhala yang ada di sana, di sekitarnya. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah naik ke atas Mekah untuk mengumandangkan azan. Seketika itu semua terhipnotis oleh azannya Bilal. Lalu kaum Quraisy berbondong-bondong untuk masuk agama Islam. Baik, pertanyaan, terima kasih. Sudah kamu lihat dari video itu, ternyata kamu sudah mengerti tentang Fathu Mekah sebenarnya apa. Tadi kan saat kamu membuat tes awal atau asesmen awal itu kan Fathu Mekah itu masih ramai. Ini sudah ada pemahaman sedikit-sedikit. Baik, saya minta seperti biasanya berkelompok ya. Kiranya bagaimana kelompoknya, saya atau kamu dengan teman belakang ya. Teman belakang berarti ini sekalian benar kan? Ini benar. Kemudian ini juga benar. Ini benar. Satu sana. Benar. Ini juga benar. Sini, di sini, di sini. Berarti belum selama. Sudah silakan kamu ke kelompoknya masing-masing. Berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang, kelompok 2 membahas tentang faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah. Kelompok 3 membahas tentang gaji warga. Kelompok 4 nggak usah. Kelompok 4 membahas tentang terjadinya Fathu Mekah. Terjadinya Fathu Mekah salah satunya ini keberhasilannya ini semua terjadinya. Silakan bisa berkelompok terus dari belakang.
lain. Paham ya? Contoh nomor 1 tentang sebab-sebab batu Mekah. Nomor 2 ada pertanyaan tentang wajah dan keberadaan batu Mekah. Sama dengan nomor 3. Silakan apabila kira-kira 10 menit. Ini barangkali kartu 3. Kami dari kelompok saya presentasikan hasil diskusi kami tentang Asih, enggak asih. yang akan mengerjakan diskusi Masih untuk pertanyaan. kami mengenai pertanyaannya. Siap-siap. Perkenalkan, nama saya Tiara Raya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Apa perintah Rasul sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah? Menyiapkan sekolah sekolahnya Ya, baik. Iya, sudah saya Jadi maksudnya kelompok kami di sini mau apa ya? Menghasilkan diskusi tentang tujuannya. Dan saya sebagai moderator dan teman saya sering dia menjadi pemateri dan yang lain yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemateri itu. Silakan untuk bisa materinya. Apakah ada pertanyaan? Kami hanya diskusi.
Karena tidak ada itu tidak ada punya Kelompok satu silakan hajat al-islam dan hajat al-balad atau haji penyampaian. 3 hajat at-tamah atau haji kesempurnaan. ayo kelompok satu Dari kelompok janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri mereka. Jangan menurut balas pembunuhan di jalan jahiliyah dan jangan riba. Jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau dan berpegang Allah pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya supaya tidak tersesat. 4. Sesungguhnya tidak ada yang Lima, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara, tidak terlebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaan dan seterusnya. Terima kasih. ya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen awal ini berarti asesmen akhir. Diberi nama, dan kelas, dan jawabannya. Sudah semuanya ya? Baik, kalau sudah, jadinya Fathul Makkah. Coba disimpulkan Fathul Makkah tentang sebab-sebab terjadinya. Ya. Sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah dikarenakan Kafir Quraisy mengiringi dengan ya baik, jadi sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah karena orang Quraisy membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Makkah dengan peperangan. Ya, berdasarkan Fathul Makkah, Rasulullah mendudukan kota Makkah, menaklukkan kota Makkah dengan aman tanpa adanya pengerusakan dan sebagainya. Yang ketiga, tentang haji wada bisa kita simpulkan. Simpulkan haji wada. Haji wada ada hajatul Islam, kemudian hajatul balad, kemudian haji Islaman, kemudian haji menyampaikan, kemudian haji kesempurnaan. Itu yang bisa kita sampaikan pada materi hari ini ya. Sudah kita simpulkan, kemudian jangan lupa belajar, ini juga memberikan kesempatan. Baik, dari saya, kita semua sudah melakukan belajar dari awal dari akhir dan akhir. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.